Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tugas pertama saya di semester 2 pada mata kuliah Inventory Management. Adapun saya sendiri Adam Nugroho dan dengan dosen pengampu Dr. Agus Purnomo MT. Pada kesempatan ini eh, saya mengambil salah satu jurnal yang berjudul mengoptimalkan manajemen persediaan dan sistem peramalan permintaan menggunakan algoritma deret waktu. Di sini bisa kita lihat saya ngambil judul di World Journal of Advanced Research and Review pada tahun terbitnya tahun 2023, yang mana dalam latar belakangnya adalah dalam lanskap bisnis yang berkembang pesat, manajemen inventaris yang efektif dan memenuhi permintaan pelanggan sangat bergantung pada perkiraan yang akurat. Meskipun teknologi mengotomatiskan bagian-bagian pengendalian inventaris, keahlian manusia tetap penting dalam pengambilan keputusan untuk peramalan, membangun hubungan dengan pemasok, memantau tren pasar dan rantai pasokan yang dapat beradaptasi juga merupakan hal yang penting. Perkiraan permintaan yang akurat mengurangi biaya, menyederhanakan operasi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus meninjau secara cermat metode peramalan mereka agar tetap kompetitif. Tujuan penelitian dan pembatasan masalahnya adalah yang pertama, untuk tujuannya sendiri dari penelitian ini untuk mengatasi masalah prediksi permintaan yang tidak akurat dan manajemen inventaris yang tidak memadai, serta untuk meningkatkan akurasi perkiraan, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengoptimalkan tingkat inventaris untuk efisiensi dan profitabilitas. Sedangkan pembatasan masalahnya adalah sistem tidak akan bertanggung jawab atas pergerakan fisik inventaris seperti pengiriman dan penerimaan atau pengelolaan operasional gudang. Ini tidak akan mencakup fitur untuk mengelola aspek operasi bisnis lainnya, seperti akuntansi, manajemen hubungan pelanggan, atau manajemen sumber daya manusia. Selain itu, sistem tidak akan menawarkan kemampuan manajemen inventaris fisik apapun seperti pemindaian kode barang atau pelacakan RFID. Sistem tidak akan mengambil keputusan atas nama bisnis terkait pengelolaan inventaris atau pembelian. Ini akan memberikan data rekomendasi, namun pada akhirnya pemilik atau manajer bisnis akan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Sistem juga tidak akan menyertakan fitur untuk mengelola hubungan rantai pasokan atau informasi pemasok. Untuk metodologi penelitian sendiri dapat dilihat untuk kerangka konseptualnya, dan dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa gambar 2 menunjukkan input atau proses dan output. Masukan harus berisi hal-hal seperti pengetahuan persyaratan, perangkat lunak, dan perangkat keras. Persyaratan pengetahuan adalah kunci pengembangan sistem. Persyaratan perangkat lunak adalah aplikasi yang harus digunakan selama pengembangan sistem. Persyaratan perangkat keras adalah komponen fisik perangkat untuk menjalankan sistem dengan lancar. Selama proses tersebut, sistem akan menjalani pengembangan yang tangkas seperti pertemuan dan perencanaan, desain, kode, dan pengujian, rilis, dan umpan balik. Terakhir adalah output, sistem akan dipublikasikan atau dirilis untuk digunakan oleh pengguna. Dari penelitian tersebut didapati hasil secara garis besar, para peneliti menggunakan ISO 25010 sebagai kerangka lengkap untuk mengukur dan mengevaluasi sistem manajemen inventaris untuk mengetahui kemampuan sistem, memahami respon penggunaan, dan mengumpulkan informasi berguna
dari responden untuk perbaikan sistem. Peneliti melakukan tinjauan proyek. Para peneliti menerapkan survei kertas secara survei online menggunakan Google Formulir. 50 orang telah merespon, 29 orang merespon survei kertas, dan 16 orang merespon survei online melalui Google Form. Untuk menguji sistem tersedia 5 indikator. Adapun hasil yang pertama terkait dengan kesesuaian fungsional rata-rata tertimbang keseluruhan sebesar 3,91. Kompatibilitas rata-rata tertimbang keseluruhan 3,89, kegunaan rata-rata tertimbang keseluruhan 3,89. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah meskipun hasil evaluasi menunjukkan bahwa toleransi kegagalan sistem tidak terlalu besar, para peneliti masih dapat menyimpulkan bahwa estetika antarmuka pengguna sistem akurat dan aman. Selain itu, di antara semua hasil, tingkat pengenalan sistem berada di urutan kedua. Sistem ini dapat beradaptasi dan akan terus berfungsi meskipun terjadi perubahan. Para peneliti mengetahui bahwa pengguna masih dapat memanfaatkan sistem meskipun ada kekurangan. Para peneliti menyiapkan sistem pemantauan inventaris dengan dashboard yang dapat dikontrol dan antarmuka yang ditingkatkan untuk membantu melacak tingkat inventaris, otorisasi masuk, informasi pemasok, karyawan, dan produk, serta meningkatkan visibilitas inventaris. Dalam beberapa hal, sistem ini sejalan dengan tujuan pertama yang dimaksudkan. Selain itu, sehubungan dengan tujuan 2, para peneliti menerapkan sistem model perkiraan inventaris otomatis yang menggunakan pemantauan inventaris waktu nyata untuk memperkirakan permintaan produk di masa depan. Model-model ini mencakup fitur-fitur berikut: kadaluarsa produk secara otomatis, pelacakan penuaan stok untuk memastikan berapa lama suatu produk berada dalam stok, penyorotan otomatis tingkat stok rendah, dan pencegahan persediaan yang berlebih. Selain itu, para peneliti menerapkan fitur inventaris yang memanfaatkan deret waktu dan peneliti menerapkan fitur inventaris yang memanfaatkan deret waktu dan teknik algoritmik untuk memperkirakan permintaan dengan lebih akurat. Pengguna juga akan dapat menghasilkan prediksi permintaan produk di masa depan secara bulanan dan tahunan, menghasilkan dan mengekspor pesanan pembelian, dan menghasilkan laporan inventaris dalam berbagai format file termasuk CSV. Demikian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat memberikan insight ke teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.